Halo teman-teman Serbi Pajak Channel, kembali lagi di channel Serba-Serbi Pajak. Di video kali ini merupakan video pembahasan terakhir ya terkait dengan materi KUPA. Jadi video terakhir pembahasan latihan soal KUPA gitu ya. Langsung aja, ini ada soal bentuknya esai. Yang pertama, wajib pajak dapat melakukan penghapusan PWP apabila, nanti teman-teman bisa baca peraturannya di bab 2 pasal 2 ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah dirubah ya teman-teman menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang KUP. Teman-teman bisa lihat di bab 2 pasal 2 ayat 2 yang kurang lebih isinya seperti ini ya teman-teman. Untuk penghapusan PWP dilakukan oleh DJP apabila diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh wajib pajak atau ahli warisnya apabila WP sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, WP badan dilikuidasi, WP bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usaha di Indonesia dianggap perlu oleh DJP untuk melakukan penghapusan NPWP dari WP yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif atau objektif sesuai dengan ketentuan undang-undang peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya sebutkan kriteria SPT yang tidak dianggap disampaikan. Ini bisa dilihat di Undang-Undang KUP ya teman-teman, di Undang-Undang 11 tahun 2020 di bab 2 pasal 3 ayat 7. SPT tidak dapat dianggap tidak disampaikan itu apabila surat pemberitahuan tidak ditandatangani, surat pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan atau dokumen, surat pemberitahuan yang menyatakan lebih baik disampaikan setelah 3 tahun sudah berakhirnya masa pajak. Lalu surat pemberitahuan disampaikan setelah DJP melakukan pemeriksaan atau penerbitan surat ketetapan pajak atau SKP. Nah, ini materi yang kedua ini teman-teman bisa lihat lagi di video-video sebelumnya tentang KUPA ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke esai terkait dengan hitungan ya teman-teman, perhitungan sanksi-sanksi denda terutama berupa sanksi administrasi berupa bunga, yang mana di video sebelumnya juga kita telah infokan gitu ya rumusnya atau formula cara menghitung sanksi administrasi berupa bunga. Nah, soalnya yang pertama, PT XYZ melaporkan SPT masa PPN bulan April tahun 2021 pada tanggal 20 Mei tahun 2021 dengan jumlah PPN yang dibayarkan itu sebesar 450 juta. Jika pada tanggal 11 Juli tahun 2021 melaporkan pembetulan SPT masa April tahun 2021 dengan jumlah PPN yang dibayarkan 600 juta rupiah, artinya lebih besar ya teman-teman. Sanksi administrasi pasal berapakah yang dikenakan dan berapa besar tarifnya jika tarif yang digunakan sebesar 0,57%. Jadi kalau teman-teman ingat kembali ya di video sebelumnya itu ada namanya suku bunga acuan dan tarif bunga per bulan yang kita dapatkan dari website Kementerian Keuangan. Nah, di soal ini sudah diketahui langsung tarif bunga per bulannya ya teman-teman, bukan suku bunga acuan. Jadi kita tidak perlu lagi menghitung untuk mencari tarif bunga per bulannya. Nah, di sini dia itu kan melakukan pembetulan SPT masa PPN bulan April, yang mana kan berarti SPT masa PPN bulan April tahun 2021 itu kan deadline-nya adalah akhir bulan Mei ya, deadline pelaporan dan pembayarannya, yang mana si PT XYZ ini dia sudah aman ya teman-teman, artinya dia tidak telat lapor ya. Tetapi di bulan Juli dia melakukan pembetulan yang mengakibatkan jumlah PPh yang kurang dibayarnya itu lebih besar. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk SPT PPN masa April tahun 2021 tanggal 20 Mei ini kan tepat waktu ya tadi ya, dia pelaporannya tepat waktu. Lalu jumlah yang dilaporkan awalnya itu kan sebesar 450 juta. Ketika dilakukan pembetulan di tanggal 1 Juli berubah menjadi 600 juta gitu ya. Nah, ini berarti pasal yang dikenakan itu adalah pasal 8 ayat 2A, yaitu pembetulan atas kekurangan bayar SPT masa ya teman-teman. Nah, jumlah masa keterlambatannya itu 2 bulan. Kenapa 2 bulan? Karena terhitung dari 2 bulan itu dihitung dari awal Juni teman-teman ya. Karena kalau teman-teman ingat kembali di video sebelumnya itu kan tanggal mulai dia itu dikatakan telat lapor ataupun telat bayar itu kan berarti setelah tanggal deadline-nya gitu ya. Ini kan SPT masa PPN bulan April kan tanggal terakhir bayar dan lapornya deadline-nya kan di bulan Mei ya, akhir Mei. Berarti start dia mulai dikatakan telat lapor ataupun telat bayar itu kan di awal bulan Juni. Jadi
bulan Juni 1 bulan dan bulan Juli 2 bulan. Walaupun ini tanggal 11 Juli, bagian bulan dihitung 1 bulan penuh ya teman-teman. Jadi 2 bulan dia di telat bayarnya gitu ya, jumlah keterlambatannya gitu ya. Nah, langsung aja di sini pajak di sini kita harus tahu dulu ya teman-teman, pajak yang masih harus dibayarnya berapa, yaitu selisih dari tadi pembetulan di bulan Juli itu kan nominalnya itu nominal SPT masa PP-nya kan jadi 600 juta ya. Sementara yang udah kita bayarkan di tanggal 20 Mei itu kan sebesar 450 juta. Artinya selisih yang masih kita perlu bayar itu adalah sebesar 150 juta. Untuk tahu berapa kira-kira sanksi administrasi berupa bunganya itu berarti kita masukkan aja rumusnya ya teman-teman. Di sini masuknya kategorinya sanksi pasal 8 ayat 2A. Ini kita butuhkan untuk melihat tarif ya nanti di website Kementerian Keuangan. Pasal 82A itu terkait dengan kekurangan bayar akibat pembetulan SPT masa ya teman-teman. Jadi rumusnya adalah jumlah PPh terutangnya dikali dengan tarif bunga per bulannya dikali dengan jumlah keterlambatan gitu ya. Jumlah bulan keterlambatan. Nah, di sini jumlah PPh terutangnya yang kita pakai ini kan yang ini ya, yang sisa kurang bayarnya yaitu 150 juta dikali dengan 0,57%. Ini udah dapat di soal ya teman-teman, udah dikasih tahu di soal. Lalu dikali dengan 2 bulan jumlah bulan keterlambatannya, yaitu dari startnya dari bulan Juni 1 Juni tahun 2021 ya, 1 Juni tahun 2021 sampai dengan bulan Juli ya teman-teman, 11 Juli tahun 2021, jadi 2 bulan. Nah, ini ketika dikalikan dapatlah hasilnya sebesar 1.750.000. Ini adalah sanksi administrasi berupa bunga yang nantinya kita akan bayarkan ketika sudah dapat STP. Jadi kita tunggu dapat STP dulu baru kita bisa bayarkan. Jadi ini bukannya kita setorkan ya teman-teman, bukan yang harus kita setorkan tuh yang ini aja. Yang harus kita setorkan, yang harus kita bayarkan yang ini, karena kalau nggak kita bayarkan nggak bisa dilapor SPT-nya. Jadi kita harus setorkan, kita harus bayarkan. Sementara yang ini kita tunggu nanti pihak KPP kita itu menerbitkan STP, baru kita bayar gitu ya. Selanjutnya, Pak Agus merupakan pengusaha kecil yang mengenakan tarif sesuai dengan PP 23 tahun 2018. Pada bulan Februari tahun 2021 memiliki omset sebesar 145 juta. Sanksi administrasi pasal berapa dan berapa besarnya sanksi jika Pak Agus itu membayar PPh terutangnya pada tanggal 25 Juni tahun 2021. Diketahui tarif KMK-nya itu sebesar 0,41%. Nah, di sini untuk tarif pajak final PP 23 UMKM itu kan sebesar 0,5% ya. Artinya kita cari tahu dulu nih teman-teman, PPh final 4 ayat 2-nya ini berapa? Yaitu jadi 0,5% dikali dengan omset. Omsetnya itu kan ini ya 145 juta. Didapatkanlah pajak PPh final 4 ayat 2 untuk PP UMKM itu sebesar 725.000. Nah, di sini si Pak Agus ini kan dia itu telat bayar ya teman-teman. Kalau tadi kan case-nya itu dia on time gitu ya, bayar sesuai deadline, tapi dia hanya melakukan pembetulan gitu yang mengakibatkan jumlah dibayar lebih besar. Tapi kalau ini dia belum bayar si Pak Agus, artinya kalau dia telat bayar maka dia juga telat lapor. Karena kalau kita belum bayar PPh terutangnya, SPT-nya itu nggak bisa kita laporkan ya teman-teman. Nah, di sini telat lapor itu ada di pasal 7, diatur di pasal 7 Undang-Undang KUP, dan ini merupakan sanksi administrasi pajak berupa denda. Jadi ini disebutnya adalah sanksi denda ya teman-teman. Untuk SPT masa ini kan SPT masa ya, SPT masa PPh final 4 ayat 2. Untuk SPT masa nominalnya sebesar Rp100.000 ya teman-teman, sanksi administrasi berupa dendanya. Lalu untuk sanksi administrasi berupa bunganya itu kita bisa lihat di website Kemenq ya teman-teman. Ini kondisinya ini diatur di pasal 9 ayat 2A. Kita lihat website Kemenq itu untuk tahu tarif bunga per bulannya berapa. Tetapi di sini udah dikasih tahu ya teman-teman, tarif KMK-nya, tarif bunganya sebesar 0,41%. Jadi langsung aja kita masukkan ke rumus ya teman-teman. Jadi tadi ya 725.000 PPh yang masih harus dibayar atau PPh terutangnya dikali dengan ini ya sudah diketahui di soal 0,41% dikali dengan 4 bulan masa keterlambatan ya. Nah, 4 bulan keterlambatan ini dihitungnya seperti apa gitu ya, dapat dari mana gitu ya 4 bulan ya. Kita lihat soalnya
ini kan SPT masa PPh yang di store sendiri ya teman-teman. Jadi PPh 23-nya itu dipotong dan di store sendiri oleh Pak Agus. Maka deadline untuk PPh di store sendiri kan tanggal 15 bulan berikutnya. Karena ini SPT-nya masa Februari tahun 2021, berarti deadline pembayarannya itu sampai dengan tanggal 15 Maret ya. 15 Maret tahun 2021. Maka sanksi atau sanksi mulainya gitu ya, atau dikatakan mulai terlambat bayar itu dimulai sejak tanggal 16 Maret ya, karena deadline-nya terakhir tanggal 15 Maret, berarti tanggal 16 Maretnya itu si Pak Agus sudah mulai dinyatakan dia terlambat bayar. Jadi karena di pajak itu bagian bulan dihitung 1 bulan penuh, artinya walaupun dia mulai terlambatnya dari tanggal 16 Maret tahun 2021, bulan Maret itu sendiri dihitung 1 bulan penuh ya. Bulan Maretnya itu dihitung 1 bulan, lalu ada bulan April 2 bulan, lalu ada bulan Mei 3 bulan, dan lalu ada bulan Juni. Jadi dia mulai bayar di tanggal 25 Juni tahun 2022. Bagian bulan dihitung 1 bulan penuh, artinya bulan Juninya itu dihitung 1 bulan. Sekali lagi, karena SPT masa PPh deadline-nya adalah deadline bayarnya adalah tanggal 15 bulan berikutnya, karena kan ini kita anggap Pak Agus potong sendiri ya, potong dan store sendiri ya. Maka deadline-nya itu di tanggal 15 Februari tahun 2021. Maka si Pak Agus ini mulai kita nyatakan telat bayar itu sejak tanggal 16 ya teman-teman, sejak tanggal 16 Maret. Startnya dari tanggal 16 Maret tahun 2021 sampai 25 Juni. Nah kita hitung ya teman-teman, tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni itu berapa bulan sih ya teman-teman. Kita nggak bisa hitungnya itu pakai perhitungan normal. Kenapa? Karena ada asumsi ya untuk perhitungan sanksi bunga ini bagi dari point of view-nya pajak gitu ya, asumsinya bahwa bagian bulan itu dihitung 1 bulan penuh. Jadi kita nggak bisa cara ngitungnya itu dari 16 Maret ke 16 April 1 bulan, 16 April ke 16 Mei 2 bulan, nggak bisa seperti itu hitungnya teman-teman. Karena dia mulainya dari 16 Maret tahun 2021, maka si bulan Maret itu sendiri kita sudah hitung 1 bulan. Sudah kita hitung 1 bulan, bagian bulan dianggap 1 bulan penuh. Jadi bulan Maret sudah kita anggap 1 bulan, lalu bulan April 1 bulan, bulan Mei jadi ditambah udah 2 bulan ya teman-teman. Bulan Maret, April, bulan Mei juga dihitung 1 bulan, maka sudah 3 bulan. Dan yang terakhir bulan Juni kita anggap 1 bulan, maka totalnya adalah 4 bulan. Seperti itu cara menghitungnya ya teman-teman. Didapatkanlah teman-teman di sini sanksi administrasi berupa bunga ya sebesar 11.890. Total sanksi yang tercantum nanti di dalam STP itu berarti sanksi atas pasal 7 ya teman-teman, telat lapor sebesar 100.000 ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunganya sebesar 11.890 di total jadi 111.890. Selanjutnya, Pak Miftah, pedagang ST, pada bulan Januari tahun 2021 memiliki omset sebesar 275 juta. Sanksi administrasi pasal berapa dan berapa besarnya sanksi jika Pak Miftah membayar PPh terutang pada tanggal 4 Juni tahun 2021? Diketahui, suku bunga acuan pada bulan Februari sebesar 4,57%. Dan pada bulan Juni sebesar 4,23%. Nah ini masuk PP 23 ya teman-teman. Sama kayak soal sebelumnya gitu ya, kita hitung dulu nih PPh terutang si Pak Miftah berapa nih ya teman-teman. PP 23 ini kan 0,5% ya tarifnya, berarti PPh terutangnya 0,5% dikali dengan ini ya omsetnya 275 juta, didapatkanlah PPh terutangnya itu sebesar 1.375.000. Nah kita mau hitung tarif bunga gitu ya, tarif bunganya atau sanksi administrasi berupa bunganya dulu gitu ya teman-teman. Nah ini kita bisa lihat di sini diketahui di soal ini kan menjebak ya teman-teman. Di sini diketahui ada dua bulan, ada bulan Juni, ada bulan Februari. Yang mana yang kita gunakan? Yang kita gunakan yang bulan Februari. Kenapa bulan Februari? Karena di sini yang kita bahas itu adalah PPh terutang bulan atau masa Januari tahun 2021, yang mana kewajiban perpajakan atas PPh masa Januari itu kan harus ditunaikan di bulan Februari ya teman-teman ya, harus ditunaikan di bulan Februari. Dan dendanya perhitungan mulai karena ini SPT masa juga kan perhitungan dendanya itu kan startnya juga di tanggal di bulan Februari gitu ya. Jadi
Sama kayak soal nomor 4 gitu ya sebelumnya ya teman-teman. Dan teman-teman harus perhatikan di sini yang diketahui adalah suku bunga acuan. Bukan tarif bunga, tapi suku bunga acuan. Berarti kita harus cari dulu teman-teman tarif bunganya berapa. Kalau soal-soal sebelumnya yang dikasih tahu itu kan tarif bunga ya teman-teman, atau berarti ya kita cari teman-teman tarif bunganya itu berapa. Ini kita abaikan, kita nggak pakai ya teman-teman, kita pakai yang Februari karena kan ini dia SPT masa Januari ya teman-teman, jadi kita pakai yang Februari, ini diabaikan aja yang bulan Juni karena yang diketahui suku bunga acuan. Kalau teman-teman ingat lagi ya rumusnya ya teman-teman, untuk kita tahu tarif bunga per bulannya berapa, rumusnya adalah suku bunga acuan ditambah uplift factor dibagi 12. Di sini uplift faktornya 5%, suku bunga acuannya 4,57% ditambah lalu dibagi 12 didapatkan tarif bunga per bulannya sebesar 0,79%. Lalu untuk si Pak Miftah ini ya, pasal yang digunakan adalah yang pertama pasal 7 KUP atas sanksi administrasi berupa denda. Karena tadi ya teman-teman konsepnya, karena si Pak Miftah ini kan dia belum bayar teman-teman, dia belum bayar PPh final 4 ayat 2-nya ya teman-teman atas masa Januari ya, dia belum bayar. Karena dia belum bayar berarti dia belum bisa laporkan SPT-nya. Telat bayar sama dengan telat lapor. Telat lapor SPT masa PPh itu sebesar Rp100.000, diatur di pasal 7 Undang-Undang KUP ya. Ada di materi KUPA, teman-teman bisa lihat lagi video-video sebelumnya di playlist KUPA. Nah ini yang pertama ya teman-teman. Yang kedua dikenakan juga pasal 9 ayat 2. Pasal 9 ayat 2, kalau pasal 8 ayat 2 itu kan sanksi kurang bayar pajak akibat pembetulan ya teman-teman, akibat pembetulan SPT masa PPh ya, atau SPT masa ya teman-teman. Sedangkan kalau pasal 9 ini kita sanksinya itu adalah akibat keterlambatan bayar ya teman-teman, akibat terlambat bayar. Jadi belum ada pembayaran nih, jadi teman-teman, tapi dia emang udah nggak bayar sama sekali. Kalau yang pasal 8 ayat 2 itu kan dia udah bayar sesuai dengan deadline, tetapi tapi setelah dia bayar itu akhirnya dia merasa mungkin ada yang kurang atau ada yang salah, dia betulkan, yang mana pembetulan hasil dari pembetulan SPT itu mengakibatkan PPh kurang bayarnya itu jadi lebih besar dibandingkan dari yang sebelumnya. Maka yang dikenakan itu ya yang pasal 8 ya teman-teman, pasal 8 ayat 2A. Sanksi administrasi berupa bunga atas kekurangan bayar pajak akibat pembetulan SPT masa ya, untuk 8 ayat 2. Kalau untuk 8 ayat 2A SPT masa, kalau 8 ayat 2 itu SPT tahunan. Nah kalau ini dia itu karena dia bukan karena pembetulan ya, memang belum bayar aja nih si Pak Miftah ya, maka yang dikenakan adalah pasal 9 ayat 2A. Rumusnya ya teman-teman, kayak biasa jumlah PPh terutang dikali dengan tarif bunga per bulan dikali dengan masa keterlambatan. Ini ya jumlah PPh terutangnya 1.375.000 didapat dari, karena dia PP 23 maka tarifnya 0,5% dikali dengan jumlah PPh terutangnya ya atau jumlah omsetnya ya teman-teman sebesar 275.000, didapatkan 1.375.000 jumlah PPh terutangnya, atau kita bisa sebut DPP juga boleh, dikali dengan tarif bunga per bulannya yaitu 0,79%. Ini ya didapat dari sini ya teman-teman, 0,79% dikali dengan masa keterlambatannya 4 bulan. Nah dapatlah hasilnya sebesar 43.450.000. Dan sanksi yang tercantum di dalam STP yang diterbitkan oleh KPP dan diberikan kepada Pak Miftah itu sebesar sanksi yang pasal 7 ya tadi ya, akibat terlambat lapor sebesar 100.000, dan sanksi administrasi berupa bunga. Jadi yang dikenakannya dua ya, sanksi administrasi berupa denda dan sanksi administrasi berupa bunga akibat kurang bayar sebesar 43.450.000. Dan hasilnya itu totalnya adalah sebesar 143.450.000. Itu ya teman-teman videonya, sekian sampai sini, semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah ilmu teman-teman. Jika video ini dirasa bermanfaat, mohon bantuannya untuk mensubscribe channel ini dan men-share channel ini agar lebih banyak lagi orang yang mengerti tentang ilmu perpajakan dan agar teman-teman juga mendapatkan notifikasi dari video-video selanjutnya. Terima kasih.